Yuniar Husnul Khotimah, mahasiswi transfer dari Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 20002139. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media relation. Media relation itu disebut juga hubungan dengan media. Pada suatu lembaga, organisasi, perusahaan tentu menginginkan citra yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama dengan pihak media. Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak media. Public relation dalam suatu lembaga, organisasi, maupun perusahaan apapun bentuknya seharusnya mampu bersikap baik dengan berbagai pihak media. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak media sendiri tentu akan mendapatkan suatu berita maupun informasi yang berkualitas tanpa melakukan proses analisis. Sedangkan keuntungan bagi public relations sendiri adalah agar suatu lembaga, suatu perusahaan, suatu organisasi akan mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk mempublikasikan produk dan jasa yang dimiliki oleh suatu lembaga, organisasi maupun perusahaan kepada publik mengenai kehebatan atau keunggulan produk dan jasa yang dimiliki oleh suatu lembaga, perusahaan, organisasi di media yang ia gunakan. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai media relation saja, akan tetapi saya juga di dalamnya akan mengupas tuntas terkait dengan pengertian media relation sendiri, jenis-jenis media yang digunakan oleh public relation, cara memilih media yang digunakan oleh public relation, prinsip-prinsip media, etika ketika bekerja sama dengan media, dan lain sebagainya. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari media relation sendiri. Media relation atau hubungan dengan media yaitu sebuah lembaga, perusahaan, organisasi dengan maksud menjaga hubungan baik dengan kalangan media atau pers yang mengelola berbagai media cetak, baik media cetak dan media elektronik. Media cetak bisa berupa dengan surat kabar, majalah, dan lain-lain, serta media elektronik dapat berupa radio, televisi, dan apapun itu yang terkait dengan media elektronik. Atau juga bisa dengan menggunakan media-media lain yang bisa dimanfaatkan untuk mempublish semua berita terkait dengan organisasi, perusahaan, ataupun lembaga mengenai produk dan jasa yang kita miliki. Media relation sebagai alat penunjang dalam penyampaian informasi terkait dengan lembaga ataupun produk jasa yang ingin disampaikan kepada publik. Syarat utama dalam menjalin hubungan yang baik dengan media yang akan kita gunakan sebagai perantara atau sebagai wadah publish berita maupun informasi-informasi terbaru dari lembaga adalah sebagai mitra pemberitaan ataupun publikasi perusahaan atau lembaga, yaitu harus melakukan pengenalan terlebih dahulu seperti market dari si media, jangkauan sejauh apa, dan citra yang dimiliki oleh media. Karena kondisi-kondisi tersebut akan mempengaruhi berita yang disampaikan kepada khalayak ramai atau kepada publik masyarakat. Misal saja, media yang akan kita gunakan oleh lembaga, perusahaan, maupun organisasi memiliki citra yang kurang baik. Tentu hal tersebut juga akan berdampak pada suatu lembaga, karena apapun berita yang disampaikan oleh media tersebut sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lagi. Sedangkan untuk target market antara lembaga dengan media yang digunakan harus sinkron. Maka perlu pengenalan tersebut. Setelah melakukan pengenalan dengan media, sebuah lembaga, organisasi maupun perusahaan diharapkan mampu mengenali institusinya dan gaya wartawannya atau yang disebut dengan empu medianya.
karena kelihayan dalam menaikkan berita adalah melalui tangan jurnalistik atau yang disebut dengan wartawannya. Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang tugas utamanya adalah melakukan penyebaran informasi secara massa dan yang bisa diakses oleh masyarakat secara massal, bisa diakses oleh masyarakat luas, masyarakat umum. Proses penyampaian materinya dilakukan satu arah dengan proses dan efek yang tidak langsung. Sebenarnya pers itu mencakup segala lapisan dan bentuk media, baik media cetak maupun media elektronik ataupun media sosial dan internet sebagai wadahnya. Hubungan media tidak bisa dipahami hanya sebagai media pers saja atau sebagai media cetak saja, tetapi juga hubungan dengan media massa lain dalam rangka melakukan pengelolaan, penyatuan persepsi, pemilah dan pemilihan media yang akan digunakan oleh suatu lembaga, organisasi maupun perusahaan untuk sumber publisitas berbagai informasi terkait dengan mereka. Kepawaian dan insting yang dimiliki oleh public relation dalam suatu lembaga terhadap pemilihan media sangat berpengaruh terhadap keberhasilan yang akan dinaikkan terkait produk dan jasa dari suatu lembaga. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kerja media. Yang pertama, media massa itu menyajikan kenyataan dengan cara tertentu. Media menjual berbagai fakta dan kenyataan yang tidak boleh menjual kenyataan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak boleh menjual berita hoax. Karena apabila media memberitahukan berita hoax kepada publik, lambat laun publik akan membuktikannya sendiri, dan apabila terbukti menyebarkan berita hoax, maka media dan lembaga yang menggunakan media tersebut akan mempunyai citra buruk dan tidak mau bekerja sama lagi. Hal itu tentu juga akan menyebabkan citra buruk dari lembaga maupun media, juga berpengaruh pada hubungan baik atau jalinan kerjasama yang sudah pihak lembaga dan media bentuk. Prinsip kerja media yang kedua adalah media massa membentuk kenyataan. Jadi dari data real itu akan dibentuk oleh media. Data-data yang sudah didapat dan dianalisis akan disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, media menemukan makna. Di dalam media, suatu publik akan menemukan makna. Jadi, berita yang sudah didesain wartawan dalam media itu membuat publik menemukan berbagai makna yang terkadang membuat publik itu tidak menyadari hal tersebut. Media massa memiliki nilai komersial, jadi mengharuskan untuk selalu menyajikan data yang real atau data yang benar. Prinsip keempat, para pekerja media yang terdiri dari editor, redaktur, wartawan, ataupun jurnalis ini menjadi ujung tombak. Wartawan atau jurnalis ini sering disebut terlibat dalam praktik-praktik public relation. Karena tugas dari wartawan ini dalam bekerja, mereka akan mengejar berita, mengambil, menemukan, dan melakukan pendataan data-data yang sudah diambil dari lapangan, kemudian akan dinaikkan agar bisa menjadi bahan pembuatan berita. Untuk memahami semua aspek yang berhubungan dengan public relation adalah tugas wartawan. Oleh karena itu, seorang praktisi public relation dituntut untuk memahami pekerjaan dari si media ini. Tugas dari seorang jurnalis atau wartawan secara umum merupakan seorang pekerja yang selalu diburu oleh waktu. Selain itu, jam kerja wartawan seringkali tidak lazim. Yang ketiga, wartawan seringkali kehilangan hari libur karena jadwal atau waktu mereka dalam bekerja itu tidak menentu. Soalnya harus dituntut untuk mencari berbagai berita terbaru, setelah itu dipublish. Jadi para wartawan itu sering mondar-mandir atau sering keteteran ketika bekerja.
Dengan kondisi kerja para wartawan tersebut, kompromi antara wartawan dan public relation harus dijaga dengan baik. Harus saling mengerti dan juga harus saling memahami. Hal lain yang harus dipahami seorang public relation kepada wartawan yaitu terkait dengan karakter. Jadi seorang public relation harus memahami berbagai karakter dari wartawan yang meliputi pertama, wartawan tidak menyukai protokoler yang panjang-panjang. Wartawan tidak menyukai penjelasan yang panjang-panjang karena wartawan ini dikejar waktu. Jadi apabila ingin menyampaikan informasi dan berita terbaru kepada para wartawan, harus to the point-nya saja. Karakter yang kedua yang dimiliki oleh seorang wartawan yaitu wartawan dikejar deadline. Yang ketiga, wartawan menyukai persahabatan. Artinya jangan memberikan batasan seperti atasan dan bawahan kepada wartawan. Jadi kita tidak boleh menyuruh seenaknya para wartawan, tidak boleh melakukan perintah seenaknya kepada wartawan. Karakter wartawan yang keempat adalah bad news is good news. Jadi berita buruk ini justru akan menjadi nilai jual yang tinggi bagi para media. Jadi jangan sampai wartawan mendapatkan informasi yang kurang baik atau informasi yang buruk dari suatu lembaga, karena hal tersebut akan menjadi daya jual yang tinggi bagi pihak media. Wartawan menyukai inklusivitas. Semakin eksklusif beritanya, semakin keren bagi wartawan untuk mempublishnya. Kemampuan komunikator dalam hal ini sangat menentukan berita yang didapat oleh wartawan. Aktivitas dalam membina hubungan baik dengan media atau media relation yang dilakukan oleh praktisi public relation. Yang pertama bisa dengan cara press conference atau konferensi pers. Di dalam konferensi pers ini biasa dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah kepada sekelompok wartawan dengan cara melakukannya itu dengan duduk bersama dengan sejumlah wartawan, media atau pers untuk menyampaikan isu yang sedang beredar, meluruskan isu yang sedang berkembang di depan sekelompok wartawan tersebut. Aktivitas yang kedua yaitu adalah press briefing. Press briefing ini diselenggarakan secara reguler oleh pejabat public relation suatu lembaga tersebut sendiri. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang baru seputar aktivitas yang terjadi pada suatu lembaga, organisasi maupun perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah aktivitas press tour. Aktivitas ini diselenggarakan oleh perusahaan, lembaga maupun organisasi dengan tujuan mengunjungi daerah tertentu dalam rangka mendapatkan berbagai informasi yang kemudian akan dijadikan suatu berita yang akan dipublish. Aktivitas yang keempat adalah new release atau press release. Berita yang dibuat oleh staf public relation suatu lembaga sendiri kemudian diberikan kepada wartawan dengan harapan bisa dimuat dalam media mereka baik secara utuh maupun secara editing. Berita tersebut dibuat secara sesingkat-singkatnya, jelas, padat, dan juga minimal harus mengandung unsur 5W1H. Aktivitas yang kelima adalah special event, di mana pada special event ini suatu lembaga bisa memanfaatkan media tersebut, bisa memanfaatkan kesempatan tersebut karena pada special event ini sebuah publisitas sebagai teknik penyiaran berita dalam media massa mengenai berbagai peristiwa yang direncanakan tanpa adanya pungutan biaya. Biasanya selalu dimanfaatkan public relation lembaga dan biasanya special event ini digunakan dalam acara peresmian tempat dan lain sebagainya. Aktivitas yang keenam adalah press launch, di mana dalam kegiatan tersebut adalah sebuah lembaga akan mengundang sekelompok
wartawan untuk melakukan makan siang dengan tujuan berkumpul bersama antara wartawan dan para praktisi public relations suatu lembaga agar bisa menyampaikan berita dan menaikkan berita terbaru lembaga dengan hanya mengeluarkan biaya transport yang digunakan oleh para wartawan saja. Jadi penyampaian informasinya ini dengan memanfaatkan momen makan siang tersebut. Aktivitas yang ketujuh adalah press interview atau wawancara media, di mana para pejabat public relation diwawancarai oleh para wartawan dengan mengundang pejabat public relation tersebut dengan wawancara tanya jawab. Pembahasan berikutnya adalah apa saja sih etika yang harus dilakukan oleh praktisi public relation suatu pemerintahan, lembaga, organisasi maupun perusahaan harus bersikap baik, harus beretika seperti apa kepada para wartawan. Yang pertama tentu wajib menyediakan, wajib memberitakan, wajib memberikan informasi kepada publik yang benar dan akurat sesuai undang-undang yang berlaku. Yang kedua, praktisi public relation tidak boleh memberikan tekanan kepada para wartawan, jurnalis maupun pihak media yang kita gunakan, karena media sendiri itu bersifat independen dan mencegah pemberian barang dan jasa atau amplop-amplop atau uang suap yang tidak jelas yang diberikan oleh lembaga pada media. Jadi media itu tidak menerima uang suap ya. Etika yang ketiga bisa saja wartawan Indonesia itu selalu menempuh cara yang sopan, santun dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistiknya, baik tulisan, gambar, dan selalu menyatakan identitas pada sumber-sumbernya, sehingga tidak ada atau tidak disebut melakukan kegiatan plagiarisme. Etika keempat yaitu wartawan Indonesia selalu menghormati hak masyarakat untuk memperoleh berbagai berita dan informasi yang benar, tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi dari media tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media relation dalam manajemen kehumasan. Apabila ada salah kata, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Saya Yuniar, terima kasih. Sampai jumpa.